Ada yang sudah pernah ke Tangkuban Perahu? Belum. Ada? Belum. Cuma dengar. Kalau di pelajaran bahasa Indonesia ada yang disebut legenda ya? Ya. Legenda itu apa Dade? Legenda yang kalian tahu judulnya apa saja? Legenda level 6. Level 6 gitu. Kalau di bahasa Indonesia ada jenis teks, masih ingat? Atau masih lupa? Atau lupa ya? Ya Dade, legenda itu cerita rakyat. Cerita rakyat itu cerita yang lahir sedari nenek moyang kita, tapi tidak dibukukan. Cerita dari mulut ke mulut. Cerita kalau di Randu Dongkal itu konon katanya kenapa dinamakan Randu Dongkal itu karena randu yang duka. Kalau di Tangkuban Perahu legendanya apa Dik? Perahu ini kelelep. Iya betul tumpang, apalagi kata kuncinya. Ada lagi yang tahu? Apa? Iya, Sangguriang dan Dayang Sumbi. Ada yang tahu ceritanya? Ada. Ya, saya sedikit cerita dari sumber yang saya baca dari Mbah saya. Mbah siapa? Mbah Google. Di Mbah Google di Wikipedia, karena legenda itu tergantung penuturnya ya, atau yang menyampaikan. Jadi dulu konon katanya ada dewa sama dewi yang harus diturunkan ke bumi karena melakukan sebuah kesalahan. Yang laki-laki jadi anjing, yang perempuan jadi babi. Betul. Dua dewa dewi ini ditaruh di hutan. Mereka menjalani kehidupan sepasang hewan ya jadi. Waktu berjalan, suatu ketika ada seorang raja yang mempunyai kesaktian yang luar biasa, berburu hutan di hutan, berburu hewan di hutan. Karena di hutan gak ada toilet ada. Akhirnya kencing di sebuah cawan. Cawan itu kalau bahasa kita apa? Batok ya. Kencing. Kemudian secara tidak sengaja dewinya itu yang babi tadi meminum air kencing yang ada di batok, diminum. Dia tidak dirasakan kali bro, jangan dibayangkan, ini legenda, gak usah dibayangkan. Diminum karena air kencing orang yang sakti dan sesuatu yang luar biasa. Akhirnya si babi tadi hamil dan melahirkan seorang putri cantik. Putri cantik ini menjadi pesona. Kalau idola kalian yang paling cantik menurut kalian siapa artisnya? Siapa? Perempuan namanya siapa? Happy Asmara. Happy Asmara. Betul, Happy Asmara paling cantik pada zamannya. Karena raja itu tahu asal usul si putri cantik tadi, si Dayang Sumbi tadi, maka diambil, dibawa ke kerajaan. Perang tidak terhenti. Akhirnya si raja tadi mengadakan sayembara lewat Mobile Legend Competition FF Championship. Daftarnya 25, dapat perempuan cantik
bukan ya, itu kalau sekarang dapatnya hadiah ya. Akhirnya adegan sembara, tapi apa yang terjadi? Kerajaan satu sama lain saling berperang hanya berebut seorang istri cantik. Akhirnya si Dayang Sumbi tadi memutuskan diri biar tidak semakin riuh, tidak semakin kacau karena banyak peperangan, hanya memperjuangkan dirinya. Dia tahu, akhirnya dia mengasingkan diri ke hutan, ditemani dengan anjing Tumang yang dulu adalah dewa. Kehidupannya dia jalani, kesibukannya tidak seperti anak sekarang, sibuk bikin status, bikin profil, bikin apa lagi, main Mobile Legends ya. Tidak, dia dilakukan apa? Menganyam. Suatu ketika dia duduk di sebuah saung di gubuk, tempatnya tinggi. Karena begitu lelahnya, tak sengaja perangkat yang buat nilam tadi, buat membuat kain itu jatuh semua ke bawah. Kira-kira yang menolong siapa, Dede? Yang menolong si ya. Tapi sebelum itu ada yang mau tanyakan dulu? Tidak, selanjutnya yang mengambil adalah si Tumang, si anjing. Tapi seraya berkata, ketika yang mengambil itu adalah perempuan, maka akan saya jadikan saudara. Saya akan jadi saudara. Ketika dia laki-laki, maka akan saya jadikan suami. Ucapkan. Tapi apa yang terjadi? Yang mengambil adalah seorang anjing. Ya tidak? Karena dia tahu dia konsekuen dengan janjinya, dia tepati. Dia tepati. Akhirnya dia menikah dengan seekor anjing. Tapi anjingnya bukan sembarang anjing. Ketika malam hari, si anjing itu menjadi dewa yang tampan seperti Pak Casmo. Kamu nyebutinnya Casmo terus. Nah, dari pernikahan tadi lahirlah seorang anak lelaki yang bernama Sangkuriang yang ganteng. Nah, karena ibunya si Dayang Sumbi tadi pengen makan sesuatu, akhirnya dia meminta Sangkuriang untuk berburu dengan si Tumang. Tumangnya itu siapa? Ayahnya, betul. Dia ditemani dengan ayahnya. Dia berburu dibantu dengan ayahnya, Sangkuriang tadi. Karena prosesnya lama dan melelahkan, dari berbagai tempat yang dia cari tidak menemukan. Tak sengaja di semak-semak yang akan dia panah itu ada Tumang, yang akhirnya si Tumang tadi, si anjing tadi kena anak panah dari si Sangkuriang. Karena dia takut dan pengen membahagiakan ibunya, dia ambil hatinya, bawa ke ibunya. Tapi dia tahu bahwa hati yang dia ambil itu adalah hati si anjing tadi, si Tumang. Karena marah, akhirnya si Dayang Sumbi memukul Sangkuriang dengan centok di kepalanya. Karena marah,
dan dia merasa tersinggung. Akhirnya Sang Kuryang pergi berkelana jauh dan dia banyak belajar ilmu kesaktian dan lain sebagainya. Waktu berjalan menit demi menit, bulan, tahun, ibunya yang terbiasa makan dengan makanan sayur-mayur dan lain sebagainya dengan kebiasaan yang baik, ibunya masih terlihat muda, anaknya semakin dewasa, tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Perjalanan yang jauh, akhirnya dia berkelana dan sampai di tempat bertemu dengan ibunya. Si anak tidak tahu karena ibunya tadi terlihat masih muda. Dia laki-laki pemuda ketemu sama perempuan yang cantik. Tak terasa lahirlah benih-benih cinta kepadanya. Dia mengungkapkan cintanya kepada ibunya dan si ibu tidak tahu. Tapi suatu ketika dia duduk sambil membelai kepalanya, ternyata bekas luka karena dipukul oleh sendal. Dia tahu, ibunya tahu bahwa dia adalah anaknya. Anaknya terima atau tidak? Dia tidak terima. Dia yakin bahwa dia adalah bukan ibunya. Maka kira-kira yang dilakukan si ibu untuk menghalangi itu kira-kira apa tadi? Yaitu dengan membuat persyaratan, menyuruh Sang Kuryang membuat sebuah kapal besar. Dengan kesaktian dan bantuan makhluk halus dan lain sebagainya, akhirnya si Sang Kuryang hampir saja mengabulkan permintaan seorang ibunya. Karena ibunya takut, kira-kira yang dilakukan apa? Iya, si ibunya dengan menggelar, membuka, memajang kain panjang, kemudian membakar ranting dan dahan, sehingga mengesankan bahwa pagi itu telah tiba. Karena marah si Sang Kuryang tadi, tahunya bahwa pagi telah terbit, matahari telah terbit karena sinarnya sudah muncul. Kemudian Sang Kuryang marah, kemudian menendang kapal tadi menjadi gunung Tangkuban Perahu. Pernah dengar kisahnya? Pernah. Itu ada di pelajaran bahasa Indonesia. Itu pengantarnya, dan di sebelah kiri kanan ada itu De Castello. Konon katanya milik